Nah, ini jadi yang perlu disiapkan teman-teman. Pertama, paling utama itu di-matchkan dulu jurusan yang di katalog tadi saya share itu dengan passion atau CV teman-teman ini. Jadi kalau misalnya mohon maaf sekarang kuliah di kedokteran tapi besok pengen ambil jurusan informatika itu akan sulit karena tidak terlalu, kecuali kalau punya pengalaman informatika yang kuat gitu ya. Tapi kan ya itulah lebih enak di-match dulu antara CV teman-teman sama karir goalnya teman-teman nanti apa. Lalu yang kedua tentu di collect all documents, ada ijazah, transkrip, IELTS atau TOEFL. Kalau misalnya yang di Prancis mungkin, kalau Erasmus tahu saya nggak ada mensyaratkan untuk ada sertifikat bahasa asing selain Inggris ya. Tapi ya kalau misalnya ada ya siapin aja portfolio sama motivation letter. Lalu tentu find support, temukan supportnya teman-teman dari orang tua, dari guru atau dosen, lalu dari alumni. Kalau misalnya saya juga kontak ke alumni Marihe waktu itu, dan saya juga sering dikontak pelamar juga yang mau melamar ke ini saya. Tapi dari 12-an yang saya baca CV-nya itu, saya baca motivation letter-nya itu yang lolos 1. Jadi memang sangat. Jadi seleksinya tuh kita nggak tahu, jujurnya kita nggak tahu, saking ketatnya juga. Berdasarkan keberuntungan berarti mas? Ya tapi luck itu kan above quality. Oh. Jadi sebelum kamu beruntung kamu harus jadi quality dulu kan. Gitu kan? Jadi kualitas dulu baru keberuntungan ya mas. Apalagi tadi sudah ada effortnya yang sampai ke Semarang, sampai ke Jakarta, sampai kemana-mana untuk hanya mendapatkan informasi soal ini ya. Okay. Terus boleh di next mas. Nah tadi saya diminta untuk cerita juga tentang challenge paling ketika mempersiapkan itu apa. Tentu motivation letter itu di semua pelamar beasiswa pasti challenge-nya itu. Hanya itu. Jadi yang kita harus tulis itu satu problem aja, real problem. Tapi kita kasih solusi yang minimal 2 lah gitu. Misalnya waktu itu saya kan ngajar, saya kan sebelum dapat Erasmus ini saya ngajar di MTS. Jadi saya guru swasta honorer waktu itu. Jadi masalah di kelas itu adalah, atau waktu itu saya nulis masalah di mahasiswa, saya kelas adalah mahasiswa itu sulit atau enggan membaca. Nah saya kasih solusi beberapa program untuk mereka membaca, itu aja. Jadi real world problem dan real tangible solution gitu aja. Nah terus don't worry, almost everyone fail. Saya juga fail udah 5 kali. Don't worry about that. Terus the chance lies in the fraction of zero. Peluangnya itu sepersekian, tapi kalau enggak mencoba berarti 0 gitu. Oke, next one. Oh ada gagalnya juga ya mas ya dulu ya? Iya, oh jadi teman-teman jangan dilihat dari sekarang aja udah beli tanahnya aja ya. Tapi juga dilihat dari sisi gagalnya aja, bahwa gagal tidak apa-apa ya mas, yang penting terus mencoba gitu ya. Karena banyak yang gagal juga. Oke, jadi teman-teman memang jangan takut untuk mencoba, terus mencoba dan mencoba sampai akhirnya bisa beli tanah. Oh enggak, bisa kuliah di luar negeri ya mas ya. Oke, boleh silakan dilanjut mas. Jadi fokus saya ke beli tanah ya. Terus bedanya apa kuliah di negara Indonesia sama kuliah di luar negeri gitu? Sama-sama punya ruang kelas, sama-sama punya dosen, sama-sama ada tugas juga, sama-sama ada setting yang seperti itu. Kuliahnya juga kayak gitu aja. Yang beda itu gini, boleh di next. Kalau ya itu klise ya, jawaban klise apa? Semua orang yang keluar negeri pasti akan ngomong kayak gitu. Cuman pertama ya misalnya jujuran, masyarakat itu rapi dan teratur. Finland itu kan kenapa dibilang pendidikan terbaik di dunia kan karena masyarakatnya itu berhasil. Karena pendidikannya berhasil membentuk masyarakat gitu kan. Betul, tertinggi juga. Tapi kan memang akhirnya jadi punya ini sendiri dia ya. Iya, betul. Boleh di next aja. Yang mau saya garis bawah yang bawah itu. Jadi boleh di next. Nah, kalau kita lihat Google Maps-nya Indonesia itu kayak gini ya. Fokusnya kita tuh Indonesia kan di bawah gitu kan. Nah, kita di tengah gitu, yang lain jauh. Coba kalau next slide. Nah, sedangkan Google Maps-nya ketika kita di Eropa itu ternyata Indonesia itu pencrit gitu. Jadi sangat terpencil sekali. Saya tuh dulu kan 2016, 2017, 2018 ke sana. Berita Indonesia yang lagi hot banget waktu itu di Indonesia, saya dengarkan pakai media-media luar negeri itu nggak terlalu ngaruh ternyata gitu. Jadi perspektifnya memang beda. Nah lalu
ketika kita melihat di zoom out, nggak bisa di zoom out kayaknya. Jarak antar negara itu sangat berdekatan. Saya itu punya profesor kemarin itu ngajar di Hongaria, terus paginya ngajar di tempat saya gitu. Jadi kita mau kolaborasi, kita mau mendapatkan ilmu-ilmu yang apa istilahnya itu real, itu sangat dekat sekali gitu Mbak. Maksudnya sangat mudah lah. Kita mau ikut konferensi di Rusia pun tinggal nyebrang kayak gitu. Saya jalan 5 jam pakai bis itu udah ke 3 negara gitu. Oh iya, 5 jam naik bis sudah mencapai 3 negara. Kalau di sini baru nyampe Semarang kayaknya ya. Betul, Mbak. Biar juga.